Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Azhari dengan NIM 3411181167 akan menjelaskan proyek pertama pada praktikum teori game yaitu Lonely Lips. Di sini terdapat node bertipe kontrol di mana nanti dia akan memiliki child node yaitu background dan pbox container. Background ini bertipe tekstur rect di mana nanti tekstur ini akan diisi dengan blackboard.jpg yang ada pada aset. Kemudian di sini terdapat child node lagi dari Lonely Lips yaitu pbox container. Pbox container ini dia akan menampung child node lainnya dan mengatur secara vertikal. Nah, pada pbox container ini dia memiliki child node yaitu display text bertipe tabel. Nanti dia dapat menampilkan teks pada displaynya. Nah, kemudian terdapat juga child node yaitu hbox container di mana dia menampung child node-nya dan diatur secara horizontal. Di sini terdapat yaitu player text di mana dia bertipe label edit, line edit, dan tekstur button dan juga label. Nah, di sini kemudian dia nanti terdapat script pada Lonely Lips ini yaitu dia extend control karena dia merupakan control node-nya. Nah, di sini terdapat variable player word, dia nanti menampung suatu array dan terdapat variabel prom di sini juga menampung array di mana nilainya sudah diatur yaitu nama, kata benda, kata keterangan, dan angka. Ini sepanjang 4 array-nya. Kemudian terdapat variabel story. Story ini dia berisikan teks dan kemudian terdapat %s di mana nanti dia dapat diisi dengan kata-kata yang terdapat pada array. Kemudian terdapat variabel player text dan display text. Nah, untuk player text dan display text ini dibuat agar dapat mengatur isi dari display text ini dan dari player text ini agar nilainya dapat diambil. Nah, kemudian terdapat function ready yaitu pertama dia melakukan pengaturan pada teks yang ada pada display text diisi dengan selamat datang di dunia game. Ini merupakan intro. Kemudian terdapat function check player word length di mana check player word length ini dia memanggil ke fungsi ini. Nah, fungsi ini terdapat pengkondisiannya itu dia memanggil juga fungsi isStoryDon di mana fungsi ini akan mereturn nilai yaitu ukuran dari size dari player word dan size dari prom ini sama atau tidak. Nah, dia jika ini sama, yaitu bernilai true, dia akan memanggil function tell story. Nah, untuk function tell story sendiri, dia akan melakukan setting atau mengisi nilai teks pada display text ini dengan variabel story yang tadi dan setiap %s-nya akan diisi dengan nilai yang terdapat pada array player word, yaitu ini nih, ini story, ini player word. Dan jika nilainya false berarti dia akan memanggil function from player. From player ini dia mengisi nilai teks pada display text ini dengan suatu perintah agar player dapat mengisi. Silahkan memasukkan yaitu prompts, yaitu variabel prompts dan size-nya itu diambil dari player word. Dimana artinya ketika player word masih berukuran 1 dia akan memanggil nilai array ke satu dari prom yaitu nama. Dan selanjutnya jika sudah diisi kedua maka dia akan memanggil array keduanya yaitu kata benda. Kemudian setelah itu dia pada ready ini mengatur player text. Kemudian terdapat function on player text text enter di mana isinya memanggil function add to player word. Nah, add to player word ini dia mengisi array player word diisi dengan teks yang ada pada player text yaitu diinputkan oleh player, oleh usernya. Nah, kemudian setelah pengisian pada array player word dia melakukan setting agar display text-nya kosong dan player text-nya itu dikosongkan kembali. Kemudian memanggil check player words length. Nah, yang function tadi juga dia akan melakukan pengecekan story-nya sudah selesai atau belum. Jika belum, dia akan terus membaca ke sini agar player dapat menginputkan kata selanjutnya. Kemudian di sini terdapat function on texture button press. Ini function untuk mengatur ketika tombol diklik. Nah, ketika tombol diklik, dia akan melakukan pengecekan. Pengecekan ini yaitu pertama
melakukan pengecekan apakah story udah selesai. Nah, jika story udah selesai seperti yang sudah tadi jelaskan, maka ukuran dari array player world sama dengan dari prompts, ukurannya sama. Nah, jika sudah selesai, dia akan melakukan reload scan ini, yaitu agar gamenya kembali ke awal, kembali ke kondisi pertama pada scan ini. Nah, kemudian jika belum, dia akan memanggil add to player world, yaitu artinya dia akan mengisikan kembali kata yang ada player text ke dalam array player world dan melakukan pengecekan kembali apakah sudah selesai atau belum dari gamenya. Nah, langsung aja ke demo. Nih, ini pertama tampilannya akan seperti ini, yaitu intronya selamat datang di dunia game, selamat bersenang-senang. Kemudian ini ke function yang tadi, yang menyuruh player untuk memasukkan nama. Nah, ini nama ini merupakan array pertama dari variabel prompt. Nah, misalnya Azhar. Ketika di press, nah dia akan selanjutnya silahkan memasukkan kata benda. Kata benda ini merupakan array kedua dari prompt tadi. Nah, dan Azhar tadi, inputan yang tadi akan masuk ke array dari player words. Nah, kata bendanya misalnya apple. Klik lagi. Nah, ini kata keterangan merupakan array ketiganya. Kata keterangan itu enak. Klik lagi. Nah, angka. Angka ini merupakan array terakhir dari prompt ya. Angkanya misalnya 5. Klik. Nah, karena tadi ukuran dari array prompt yaitu 4 sudah sesuai dengan inputan yang sudah tadi kita isi, yaitu 4 kali isi. Nah, maka dia akan tell story, memanggil tell story, yaitu pada suatu hari Azhar memakan apel dan ia merasa enak selama 5 minggu. Nah, ini merupakan inputan pertama, array nilai pertama dari player word, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.